Kenapa kita lebih sibuk jadi karakter daripada jadi manusia? Gua akan garis bawahi karakter itu karakter orang. Ya, semua orang manusia gitu teman-teman. Jadi gini, orang sekarang kebanyakan main sosmed itu karakternya berubah. Kenapa orang berubah? Karena konten yang ditontonnya, misalnya gua nonton konten ini, dampaknya ini, tuh berubah kan? Teman-teman waspadalah hal-hal seperti ini. Jangan jangan tergoda lah. Oke. Sorry nih, nggak enak nih. Oke. Jadi gua akan terangkan di sini teman-teman, gua akan buatkan 10 poin. Oke, yang pertama adalah media sosial membentuk karakter yang dikenal, bukan manusia nyata. Jadi yaitu setiap orang itu punya seperti tokoh dalam serial, ada yang dikenal lucu, motivasi, galau dan lain sebagainya. Masalahnya semakin kuat karakter ini, semakin kecil ruang jati diri. Nah, jati diri seseorang jadi hilang gara-gara sosmed. Ya, teman-teman harus pertimbangkan hal ini. Kenapa? Karena ini bisa berdampak negatif. Kenalilah diri kita tuh seperti apa sih karakter kita. Oh, karakter kita tuh, oh begini bang karakter gue bang. Oh, karakter gue tuh ini ya. Nah, teman-teman harus tahu karakter teman-teman apa. Misalnya karakternya, oh gue orangnya suka bikin kontennya ini nih, gue sukanya ini nih, ngasih video kayak gini misalnya. Contoh, gue ngasih kayak gini kenapa? Karena gue suka konsepnya, gue suka pembahasannya. Jadi gue bikin konten seperti ini, ya teman-teman. Jadi buatlah konten sesuai apa yang kita mampukan. Jangan memaksakan segala sesuatu yang tidak kita mampukan, maupun itu berdasarkan skill maupun itu berdasarkan finansial. Oke, yang kedua adalah kita merasa harus konsisten dengan persona yang sudah iya betul. Begitu orang dikenal sebagai produktif, mereka takut upload hal yang menunjukkan kelemahan. Akhirnya semua tuh palsu. Jadi semua orang menunjukkan ya sisi positifnya, tapi dia menghilangkan kelemahan atau sisi negatifnya. Orang menunjukkan kemampuannya tapi tidak menampilkan kelemahannya. Sebagai kreator terutama, ya gue akan menilai ini dari sisi kreator, bahwasannya orang itu harus punya yang namanya sisi kelemahan dan kelebihan. Karena tidak semua orang itu benar teman-teman ya. Jadilah orang yang yang independen lah, mau dikritik itu loh. Kalau teman-teman mau sukses di dunia sosmed, jadilah orang yang mau dikritik. Kritik itu tidak berarti menghujat ya. Tidak berarti menghujat. Kritik itu memberikan saran agar lebih baik. Kalau teman-teman bikin konten terus dikritik, marah, ya udah nggak usah bikin konten gitu. Tidur aja di rumah. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Jangan jadi orang seperti itu teman-teman ya. Jadilah orang yang mau dikritik. Karena kritik itu memberikan dampak yang positif. Orang jadi tahu nih, kekurangan kita apa sih, kelebihan kita apa sih. Jangan sewot kalau dikritik. Orang sekarang kebanyakan dikritik dikit sewot. Sok tahu lu. Begini lu. Padahal apa yang orang itu sampaikan, yang mengkritik diri kita sendiri, itu bisa berdampak berdampak secara nilai positif dalam masyarakat dan lain sebagainya. Jadi janganlah teman-teman kebal kritik ya. Oke, yang ketiga adalah karakter digital lebih disukai daripada kenyataan. Orang lebih suka karakter orang secara dari sosmednya. Orang nilai seseorang, misalnya nih, si A nilai si B, lebih suka di sosmed dibandingin di real. Padahal belum tentu. Misalnya nih, gua bikin konten kayak gini, terus gua ngepost di Instagram, gua orang kaya nih, duit gua banyak dan sebagainya. Padahal gua lihat tuh belakang gue kayak gini. Kalau gua orang kaya, nggak mungkin gua kayak gini belakangnya, pasti mewah. Tapi gua bohong. Nah, ini perlu kita bahas. Orang sekarang kebanyakannya memaksakan sesuatu untuk membeli sesuatu yang tidak produktif, yang tidak ia perlukan. Contoh, dia pengen rumah mewah, tapi dia bukan produktif. Misalnya lu perlu rumah yang gede untuk bikin studio, kayak bikin konten kayak gini, nggak masalah kan, ada duitnya.
Dia bikin sesuatu, orang sekarang kebanyakan FOMO, beli sesuatu terus sama dia dibeli, disebak, dipamer-pamerin ke orang, ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, di sini yang keempat adalah semua hal terasa performa, bukan ekspresi tulus. Contoh, curhat, performa si penyintas. Misalnya nih, orang pamer, itu performa dia. Orang menilainya misalnya nih, orang pamer mobil misalnya, mobil mewah. Orang viewer atau yang nonton itu ada dua sudut pandang. Dia menilainya sebagai, wah, punya mobil mewah nih, sukses. Ada juga yang nggak terima, wah, pamer loh. Nah, kita bisa kaji ini, ya. Jadi kita tuh perlu yang namanya apa? Sudut pandang. Sebagai penonton dan sebagai pengguna sosmed, kita harus punya sudut pandang yang mungkin tidak menyinggung orang banyak, ya, dan mungkin tidak ya tidak berdampak negatif lah gitulah. Oke. Jadi teman-teman kalau punya sosmed, setiap nonton postingan atau video, buatlah sudut pandang yang positif. Jangan bikin sudut pandang yang males, pamer, FOMO, sales, pasti kayak gitu. Orang sekarang itu kan kebanyakannya kayak gitu teman-teman. Ada orang pamer mobil, pamer rumah, tipe orang tuh. Pasti loh. Nah, pola pikir seperti ini jangan dicontoh. Ya. Kalau ada orang berpikir ya, kalau misalnya semua orang berpikirnya positif, tak jamin negara ini maju. Contoh nih, kadang orang sekarang itu kan, mobilnya cakep, pasti misalnya nih, mobilnya cakep nih, pasti nipu orang. Pasti kayak gitu. Ya itu kan pola pikir. Mobilnya cakep, pasti mau pamer tuh. Negatif gitu. Jadi orang sekarang itu kebanyakan pikirin negatif. Dia buka sosmed pagi-pagi jam 6 nih, baru bangun tidur, cuci muka, terus minum air putih, buka IG, mobilnya bagus. Pamer. Nah, ini salah nih, pola pikirnya nih salah nih. Ini gue jelaskan bahwasannya jangan jadi seperti itu. Jadi kan itu ya udah mungkin, ini mungkin personal brandingnya dia. Dan teman-teman juga harus selektif ya, mana konten yang betulan branding, mana konten yang emang tujuannya buat pamer. Jangan kemakan. Oke, di sini yang kelima adalah menyesuaikan diri untuk menang di mata audiens, bukan menang di dalam diri sendiri. Kita tuh kebanyakan orang itu menang di mata audiens ya. Jadi maunya, gua pamer nih. Padahal diri kita belum tentu mampu. Kita tujuannya misalnya kita beli ini buat orang pamer, buat orang terkagum-kagum dengan kita. Padahal apa yang kita lakuin belum tentu orang suka. Dan kebanyakan ya kita berpikir bahwasanya memaksakan sesuatu untuk konten itu berdampak dengan tujuan yaitu validasi, teman-teman ya. Oke, di sini menyesuaikan diri untuk menang. Jadi, rumah gue bagus nih, pasti orang nganggapnya gue sukses. Orang tahu ujung-ujungnya lu tuh butuh dapat like, terus lu videonya rame, buka kelas, tapi dapat duit banyak. Nah, pasti gitu orang. Pasti kayak gitu. Kayak misalnya nih orang nih punya rumah mewah nih, ya maksain tuh dia pinjam sana pinjam sini untuk konten doang. Ya kita kan banyak misalnya orang nih sampai minjem mobil buat foto doang, buat diposting di IG, buat cari ini pamer. Nah, kita sebagai pengguna harus tahu nih mana yang betul-betul konten memberikan edukasi, mana yang emang pamer. Tapi kita dalam artian tidak boleh langsung menghakimi atau menilai segala sesuatu yang baru muncul. Kita langsung nilai, pamer, flexing, misalnya hal-hal negatif, ya.